Oke, selanjutnya kita juga akan lihat lagi cek fakta dari calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dalam sebuah negara harus memiliki kekuatan militer yang kuat. Kalau kita buka buku ilmu pengetahuan yang paling dasar, kekuatan nasional harus ada kekuatan militer. Tanpa kekuatan militer, sejarah peradaban manusia mengajarkan bahwa bangsa itu akan dilindas seperti di Gaza sekarang ini. Akan diambil kekayaannya, akan diusir dari tanah airnya. Tidak bisa tidak, kita harus kuat. Kita harus kuat. Kita harus kuat dalam kekuatan militer. Mas Bayu. Ya, ini memang menarik karena Pak Prabowo menyebutkan buku ilmu pengetahuan yang paling dasar. Meskipun kita juga tidak tahu yang disebut itu buku yang di mana yang dirujuk ya. Bahwa tanpa kekuatan militer, sejarah peradaban manusia, bangsa akan dilindas atau diambil kekayaan alamnya. Tapi ya kita lihat juga faktanya adalah. Oke, kita lihat. Memang kalau kita bicara soal kesiapsiagaan tentara, memang tidak hanya dari jumlah ya, tapi juga kemahiran dan bisa juga termasuk profesionalisme atau kualitas persenjataan. Tapi yang mungkin dilupa adalah mungkin Pak Prabowo latar belakangnya militer ya. Dia memperlihatkan bahwa yang penting dalam pertahanan militer. Tapi ada beberapa negara yang memang tidak punya militer, tapi bisa eksis karena kekuatan diplomatiknya. Contohnya misalnya kayak Andorra, dia memiliki kesepakatan diplomatik dengan Spanyol dan Italia kalau nggak salah. Jadi dengan Spanyol dan Prancis. Jadi Andorra memiliki kesepakatan kalau Andorra diserang, dua negara itu yang akan membantu. Atau Islandia punya kesepakatan diplomatik dengan Amerika. Ketika Islandia diserang, maka Amerika akan ikut membantu Islandia. Artinya bukan satu-satunya tentang kekuatan militer tadi ya? Artinya bukan satu-satunya kekuatan militer, tapi yang lebih penting juga kekuatan diplomatik ya. Oke.